sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi bisnis, bagaimana proses terjadinya komunikasi bisnis, perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal, perbedaan downward, upward, dan horizontal information flow, dan yang terakhir, pentingnya menerapkan audience centered approach. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah apa itu komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis adalah transformasi informasi yang disampaikan oleh seseorang atau suatu organisasi atau grup kepada pihak lain. Nah, komunikasi tersebut dikatakan berhasil apabila informasi yang disampaikan tersebut mendapatkan feedback atau respon balik dari si penerima. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya komunikasi bisnis. Yang pertama, seorang sender memiliki ide, dan yang kedua, ide tersebut diolah menjadi sebuah pesan yang dapat menyangkut seluruh ide yang dimiliki si sender, dan ide tersebut yang diolah menjadi pesannya harus dimengerti agar memudahkan si penerima dalam menafsirkan pesan tersebut. Yang ketiga, pesan tersebut dikirim baik itu melalui email ataupun secara melalui telepon, melalui surat, melalui pengumuman, bahkan dalam bentuk gambar. Yang keempat, receiver menerima pesan kemudian menafsirkan atau menerjemahkan apa maksud dari pesan tersebut. Kemudian yang kelima, setelah menafsirkan isi pesan tersebut, receiver memberikan feedback kepada si sender, dan apabila sender telah mendapatkan feedback dari receiver, maka komunikasi bisnis dapat dikatakan berhasil karena telah mendapatkan respon balik dari si penerima tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Yang pertama, komunikasi verbal yaitu komunikasi yang disampaikan oleh seorang komunikator dengan cara tertulis maupun secara lisan. Sebagai contoh, komunikasi yang dilakukan melalui telepon, video call, ataupun komunikasi yang disampaikan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk grafik. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan oleh seorang komunikator dengan menggunakan pesan-pesan tertentu seperti bahasa tubuh, bahasa isyarat, dan sebagai contoh misalkan ekspresi muka saat menjelaskan, terus pakaian, model rambut, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, apa perbedaan antara downward, upward, dan horizontal information flow? Yang pertama, apa itu downward? Yang dimaksud dengan downward adalah penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan sesuai dengan struktur di dalam suatu organisasi. Contohnya, misalkan seorang atasan ingin memberikan instruksi kepada bawahannya, memberikan pengarahan ataupun pengontrolan kepada karyawannya atau bawahannya. Yang kedua, apa itu upward? Jadi upward itu kebalikan dari downward, yaitu penyampaian informasi dari bawahan kepada atasan sesuai dengan struktur yang berlaku di organisasi tersebut. Contohnya, jika seorang karyawan ingin menyampaikan sebuah usulan atau sebuah ide kepada atasannya, atau memberikan laporan kepada atasan
atau bahkan ingin mengajukan sebuah aduan kepada atasannya. Terus yang ketiga, apa itu horizontal information flow? Yang dimaksud dengan horizontal information flow adalah transmisi informasi antar orang, antar divisi, antar departemen atau unit dalam suatu hierarki organisasi yang sama. Misalnya diskusi antar akuntan atau diskusi antar manajer. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pentingnya menerapkan audience centered approach atau pendekatan yang berpusat pada audiens. Nah, mengapa dikatakan penting? Karena pendekatan yang berpusat pada audiens berarti seorang komunikator harus betul-betul memahami kepada siapa ia ingin menyampaikan suatu informasi. Jadi dia harus menyesuaikan bahasa yang mudah dipahami oleh komunikan, harus melihat kondisi bagaimana seharusnya ia membawakan apa yang ingin disampaikannya. Terus hal ini dikatakan penting agar komunikasi yang terjalin lebih efektif dan mengurangi adanya dampak salah paham dari sebuah komunikasi. Jadi seorang komunikator harus betul-betul memperhatikan tutur katanya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang nantinya akan berakibat fatal terhadap audiens. Terus mengapa hal ini dikatakan penting? Karena seorang komunikator harus memahami bahwa dalam menyampaikan sebuah informasi dia harus melihat apakah komunikan yang ia berikan informasi menerima informasi tersebut atau memahami informasi tersebut. Karena jika ia hanya menyampaikan tanpa memperhatikan situasi yang ada, maka semua itu akan sia-sia karena